Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Beowulf kalah dari Feng Xian. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Beowulf yang berada di tempat Tang Socu. Tang Socu berkata, jadi Feng Xian membawa Nam Xinwu kabur dengan alasan perlindungan. Sejak semalam, semuanya sudah kacau. Api yang dimulai Yo Xiaoliong dari Aula Bintang 7 membakar sepertiga dari perumahan penduduk. Dan itu menyebabkan kekacauan di seluruh area. Siapa sangka Aula Bintang 7 melakukan ini semua karena Nam Xinwu. Sebenarnya rahasia apa yang disimpan oleh anak itu sampai ditargetkan oleh orang-orang kuat, terlebih lagi oleh orang kuat Feng Xian. Apa kamu tahu tentang Feng Xian? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? 2 bintang, 3 gerbang, 3 perkebunan, dan 3 kedaulatan adalah kekuatan terbesar di dunia murim. Bahkan anak kecil pun tahu, ucap Tang Socu. Beowulf bergumam, 2 bintang, 3 gerbang. Aku rasa aku tidak begitu tahu tentang dunia murim. Beowulf berkata, ceritakan semuanya padaku. Aku juga tidak tahu sebanyak itu. Kalau begitu, mulai dari mana ya? Yigang melambangkan 2 kekuatan terkuat di Dongja Murim. Keduanya tergolong faksi baru, kurang dari 100 tahun umurnya. Tetapi pencapaian pendiri mereka membuat mereka terkenal sebagai yang terkuat. Sekte Bela Diri Tidak Terbatas dan Sekte Bela Diri Surgawi adalah 2 sekte yang termasuk di dalamnya. Sekte Bela Diri Tidak Terbatas didirikan oleh pahlawan Yi Guo yang mengakhiri Demonic War. Kekuatan dan jasanya membuat sektenya menjadi terkuat di dunia murim. Ketua sekte mereka saat ini adalah putra dari Yi Guang yang bernama Yi Cheng. Untuk sekte bela diri surgawi, diketahui Zhang Zuha yang mengakhiri pembantaian organisasi demonik. Dengan kekayaan yang berlimpah, mereka banyak mengumpulkan ahli bela diri kuat dan membangun pasukan terkuat. Di bawah 2 bintang ada 3 gerbang yang berisi Shaolin, Mudang, dan Gunung Hua yang memberikan kontribusi besar pada Demonic War. Untuk 3 perkebunan seperti namanya, berisi perkebunan Bulan Baru, perkebunan Pisau Hantu, dan perkebunan Gunung Pedang Melankolis. 3 perkebunan cukup memiliki kekuatan besar, meski mereka belum lama terbentuk. Terakhir, 3 kedaulatan berisi Naga Lembah Langit, Aliansi Tanpa Pedang, dan Serikat Mata Air. Awalnya dikenal sebagai 4 pendaulat, tapi hanya 3 yang selamat dari Demonic War. Karena itu, dijuluki 3 kedaulat. Ketua dari sekte ini adalah penguasa sebenarnya dari dunia murim. Dan ada mereka yang bukan sekte, namun kekuatannya bisa setara dengan 11 sekte itu. Mereka adalah perakitan bintang 8 dan 3 serangkai kedaulatan. Di antara mereka ada Feng Xian yang telah kamu temui. Di 3 serangkai kehormatan, selain Feng Xian, ada Mu Jion dan Gum Jion. Aku tidak begitu tahu tentang perakitan bintang 8. Jadi cari tahu sendiri tentang mereka. Jadi setidaknya ada 20 orang lain yang sekuat Feng Xian, ucap Beowulf. Beowulf bergumam,
Dunia Murim sangat luas dengan master bela diri kuat yang tidak terhitung jumlahnya. Beowulf berkata, "Aku akhirnya mengerti. Aku pasti akan mendapatkan kembali anak itu." "Itu tidak perlu." "Kenapa?" "Aku merasakan hubungan seakan dia mengingatkanku pada diriku yang dulu. Dia bukan seorang yang harus dicampuri urusannya. Mungkin dia lebih baik bersama Feng Xian." "Maaf, kamu terluka karena aku. Maaf juga karena telah merepotkanmu. Ini pengalaman baru dan bagus untukku," ucap Beowulf. Beowulf bergumam, "Dunia ini luas dan penuh dengan orang-orang kuat. Aku boleh kalah kali ini, tapi tidak untuk selanjutnya." Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada seseorang yang berjalan. Orang itu bergumam, "Hanya orang kuat yang tidak akan diganggu. Pertama-tama, aku harus menghindari pengintaian Sekte Hao. Bersembunyi adalah keahlianku. Tetapi kesempatan untuk kabur itu sulit didapatkan. Aku perlu mencari cara untuk mendapatkan informasi di balik bayang-bayang untuk melakukan itu." Ternyata orang itu berjalan menuju ke tempat Sekte Blood Phantom, dan orang yang berjalan tersebut adalah Beowulf. Beowulf berkata, "Sudah lama aku tidak pernah ke sini. Kamu pasti masih punya harta tersembunyi kan, Ketua Sekte?" Beowulf saat di sana dia mengingat kenang-kenangan saat dia masih berada di sana bersama teman-temannya. Dia bersenang-senang dan bersantai dan juga mengingat seorang wanita yang bernama Li Min. Beowulf terus berjalan memasuki ruangan. Beowulf bergumam, "Setelah kelompok Blood Phantom dibantai oleh Sekte Ime, sepertinya tidak ada yang menjaga tempat ini. Ada tanda-tanda penjarahan, tapi sepertinya mereka tidak mengambil hal-hal penting. Benda yang aku cari pasti masih ada di sekitar sini." Ketua kelompok Blood Phantom, Gu Juyang, adalah pria kejam yang memanfaatkan dan menganggap anak-anak sebagai alat mereka. Orang seperti itu tidak akan ragu-ragu untuk menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia pasti mengumpulkan kekayaan di balik kedoknya sebagai ketua kelompok asasin. Di balik harta-harta tersebut, benda paling berharga pastinya disembunyikan di mana para penjarah makam tidak akan menemukannya dengan mudah. Tiba-tiba Beowulf mengeluarkan benang-benangnya dan langsung menggerakkan ke atas. Beowulf pun langsung bergerak ke atas. Dia menemukan sebuah kotak dan langsung membuka kotak tersebut. Kotak itu berisi buku seni bela diri. Beowulf berkata, "Sudah aku duga, pasti ada di sini." Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada Beowulf yang sedang berada di atas rumah. Beowulf bergumam, seperti yang dikatakan pepatah, "Kelinci yang pintar pasti mempunyai 3 lubang." Seperti Gu Juyang, dia telah menyebarkan kekayaannya ke berbagai tempat untuk keadaan darurat. Untuk sementara, mungkin aku akan sibuk berpindah tempat. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada Li Suha dan kakeknya. Kakek Li Suha berkata, "Seharusnya aku yang mengalahkan Aula Bintang 7. Itu bukan salah kakek. Aula Bintang 7 bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Apalagi jika kita tidak tahu apa yang menyebabkan mereka ke tempat ini. Apapun yang dikatakan orang lain, aku tahu sendiri betapa tingginya rasa keadilan kakek, serta bagaimana jujurnya kakek. Terima kasih. Akan tetapi, aku akan tetap tinggal di sini untuk mencari tahu lebih banyak tentang assassin itu, dan untuk melihat apakah dia akan menjadi ancaman bagi dunia Murim. Kamu sebaiknya kembali ke keluargamu sekarang." "Aku tidak mau." "Lakukan perintahku, Suha." "Kakek,
Jangan keras kepala. Pria itu sangat berbahaya. Jika terjadi apa-apa padamu, karena menghadapi pria itu, aku tidak tahu harus bilang apa pada orang tuamu. Jika kakek memaksa, aku akan kembali. Terima kasih dan maaf karena aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk memperlihatkan dunia murim kepadamu. Tidak masalah, kek. Lain kali aku akan melihat semuanya sampai akhir. Untuk sekarang aku akan kembali. Tetapi aku pasti akan kembali. Kakek, jaga dirimu saat aku tidak ada. Tentu, aku akan melakukannya. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada seseorang yang membawa sebuah peti menuju ke sebuah tempat. Mereka pun sampai. Orang di sana berkata, "Rekan kami telah mengalami nasib yang memalukan karena kurangnya kekuatan. Tolong balaskan dendam mereka." Siapa yang datang kemari? Bukankah kalian orang-orang yang kami utus ke provinsi Sichuan? Benar, kami diperintahkan oleh ketua untuk mengembalikan kejayaan klan Guntur. Lalu, mengapa kalian kembali secepat ini? Bukankah dia menyuruh kalian untuk membangun markas di Sichuan? Tolong maafkan kami. Kami dikejar-kejar seperti binatang dan kehilangan pemimpin dan wakil pemimpin karena Sekte Kinceng. Tolong bantu kami untuk membenarkan kesalahan ini. Apa? Sekte Kinceng? Beraninya mereka macam-macam dengan klan Guntur. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku akan mengirimkan dia untuk menyelesaikan masalah ini. Kalian akan menyesali apa yang telah kalian lakukan, Kinceng. Apakah yang akan terjadi pada Sekte Kinceng setelah klan Guntur akan menyerang mereka? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!